Yang kami hormati Bapak Lurah Sopat, Bapak Adam Sumantri, beserta Sekretaris Kelurahan Bapak. Yang kami hormati Ketua RW 11 yaitu Bapak Imam, Bapak Ketua DKM, Pak Jejak, Ketua Panitia dan Ketua Majelis Taklim yang kami hormati. Ini berhubung tadi sambutan-sambutannya semuanya bersajak, jadi abang juga harus mulainya dengan sajak. Ini sebelum abang mulai, operator, ya bassnya turunin aja, bassnya, hehonya turunin aja, hehonya habisin turunin. Nah, terrible-nya naikin. Nah, cakep nih baru. Tadi mah buat ininya, pasidahan ini mah buat sama. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tanpa habis, diberikan dengan cara yang gratis tanpa harus membuat hambanya krisis. Dialah pula yang menciptakan bapak-bapak berkumis, ibu-ibu yang pandai membuat kue lapis, gadis-gadis yang mampu dan pandai mengurus alis, sehingga membuat iman lelaki semakin tipis. Jangan ketawa, tepuk tangan tuh Bu. Ya Bu, abang mah setiap bulan, besok nih Jumat abang ketemu bapak-bapak. Jadi abang mau bosan ke bapak-bapak wae. Sekarang mah abang ibu-ibu ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, junjungan semesta alam, Nabi Yuna Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh hidayah, dari zaman santet menyantet sampai zaman internet, dari zaman mabuk-mabukan sampai zaman Facebook-Facebookan, dari zaman naik unta sampai zaman naik Toyota. Asik-asik, tepuk tangan lagi ya Bu. Ya. Nih sebelum abang mulai, adik-adik coba sebutin. Ini kemarin nih Pak RW ngehubungin abang, Bang siap gak jadi penceramah? Insya Allah siap. Ya udah Bang, minta tolong udah menyuruh jadi penceramah, suruh ngedesain ini. Jadi saya ini penceramah apa panitia ceritanya nih. Tapi sengaja Bu, waktu abang desain abang nggak nulis ini Maulid Nabi ini tanggal berapa, hari apa. Sok ada yang tahu Maulid Nabi, kelahiran Nabi hari apa, tanggal berapa, abang kasih amplop deh ya. Sok, diam. Angkat tangannya, maju ke depan. Sok, nih maju. Diam, jangan. Siapa tahu nih salah. Maju naik. Satu orang atuh. Masa keroyokan kayak hujan. Nah, sini tuh satu orang. Ini mau dibagi dua. Ya udah satu orang aja sini. Sini. Namanya siapa? Rapa. Siapa? Rapa. Gak usah keras-keras, abang nggak budek. Rapa, ada orang tuanya nggak di sini? Ada di rumah. Kenapa nggak diajak? Gak tahu. Besok bilangin, Pak, kalau mau masuk surga ditolong Nabi Muhammad, datang Maulid. Iya. Jadi Maulid Nabi hari apa, tanggal berapa? Senin. Hari Senin, tanggalnya bukan tanggal upacara, Senin mahnya. Senin tadi udah betul. Tanggalnya tanggal berapa? Ini kalau Arafah nggak bisa jawab tuh didoain tuh yang kumpul di situ. Alah amplopnya jeung aing kita. Didoain tuh. Tadi Pak Lurah udah nyebutin tanggalnya kan? Tahun baru. Ya, yang bisa nolongin angkat tangan. Sini, maju ke depan sini. Rapat turun. Gugur. Ini, bentar, itu dulu tuh yang perempuan. Sini, maju. Itu dia dari tadi udah begini nih. Waktu Rafa nggak bisa jawab, tangannya udah begini nih di awal. Satu orang aja, sini maju. Namanya siapa? Husna. Jadi Maulid Nabi tadi udah disebut hari apa? Senin. Tanggal 12. 12 apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal tahunnya? 1440.
24 Disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ya udah, pintar. Nih, itu tangan kanan. Ya. Tepuk tangan buat Susnat. Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun gajah, hari Senin 12 Rabiul Awal. Ya dek, Rafa, 12 Rabiul Awal. Nah, di bejaan gua abang. Ya, 12 Rabiul Awal. Tadi dinyanyiin sama anak-anak di sini. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Artinya apa? Muhammad anaknya Abdul. Sanes Palurah, Bu. Anaknya Abdullah. Awalnya Abdullah ini mimpi, Bu. Ya, Abdullah mimpi. Satu hari mimpi di dalam rumahnya tumbuh pohon. Pohonnya rindang, tapi hanya menutupi setengah dari rumahnya. Hari kedua, malam kedua mimpi itu muncul lagi. Sampai hari esoknya muncul lagi mimpi itu. Akhirnya Abdullah datang kepada seorang rahib. Zaman itu rahib itu, Bu, Pak, kalau zaman sekarang mah kayak kiai. Datang kepada kiai. Kiai, saya mimpi ini. Tumbuh pohon, diceritain lah, tumbuh pohon, tapi pohonnya cuma setengah di dalam rumah saya. Kata kiai apa? Akan datang dari keturunan kamu seorang anak. Anak ini adalah kekasih Tuhan. Tetapi jika kamu ingin anak ini lahir dari keturunanmu, kamu harus menikahi seorang gadis yang terhormat dari Bani Wahab, dari keturunan Wahab. Akhirnya pulang dari rahib ini, Abdullah datang, Bu, kepada namanya Bani Wahab. Ditanya ada satu perempuan, satu gadis yang masih menjaga kemuliaannya, yang masih jaga kehormatannya. Bahkan saking pandainya menjaga kemuliaannya, saking pandainya menjaga amanahnya, disebutlah dia dengan Aminah. Karena ia pandai menjaga kehormatannya. Oleh karena itu menikahlah, singkat cerita, keduanya, Siti Aminah dan Abdullah. Di umurnya yang kedua bulan, Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang namun tak kembali. Dan inilah ibu bapak yatimnya Nabi kita Muhammad SAW sejak dalam kandungan adalah sebuah takdir, sebuah ciri kenabian yang sudah dituliskan bahkan sejak 600 tahun sebelum Nabi lahir di muka bumi. Oleh karena itu ketika Nabi kita dilahirkan dari perut ibunya, ketika itu Bapak Ibu sekalian, api Majusi yang konon katanya tidak pernah mati sepanjang itu, di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, api itu padam. Bahkan saking cerahnya cahaya yang turun ketika Nabi Muhammad lahir, Ibunda Siti Aminah tidak kuasa melihat cahayanya sehingga pingsan. Dan ketika itu Nabi Muhammad menyematkan satu pernyataan, wa ma ra'at ummi illa nuron. Ketika saya lahir, ibu saya enggak melihat apapun kecuali cahaya yang amat sangat terang benderang. Ibu bapak, kita sering dengar tola'al badru alaina. Badrun artinya rembulan telah datang, telah muncul rembulan kepada kita semua. Rembulan cahayanya sumbernya dari mana? Dari matahari. Matahari pun berasal dari nur Nabi Muhammad. Maka dari itu seringkali ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dinyanyikan anta syamsun anta badrun. Anta syamsun anta badrun anta nur fawqa nuri. Muhammad, engkaulah matahari, engkaulah rembulan, anta nur fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya lainnya. Engkau lebih mulia dari cahaya lainnya. Singkat cerita, ibu bapak, ketika Nabi Muhammad SAW
diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad untuk datang ke Gua Hira. Pertanyaannya nih, adik-adik, pertanyaannya nih, ada amplop lagi, masih banyak abang. Gak usah main-main dulu, fokus. Nih, pertanyaannya, di umur berapa Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya? So, maju sini lagi, nggak apa-apa. Nah, sini maju. Wah, itu bagus nih, udah bikin majelis nih tadi vokalis qasidah di sini, udah bikin majelis di situ tuh. Siap-siap ibu-ibu, bapak-bapak yang mau maju, nggak apa-apa sini. So. Namanya siapa? Ajijah. Ajijah apa Aziza? Aziza, orang tuanya hadir nggak? Kenapa orang tuanya nggak hadir? Kerja. Oh, kerja. Ih, minggu gini kan? Mana ada? Oh, ada neneknya. Tepuk tangan buat neneknya Ajijah. Oh, ada akinya juga. Oh, ini cucunya Pak Jaja. Ya, kalau Husna salah, Pak Jaja malu-maluin ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu umur berapa? Umur berapa? 40. Pintar, tepuk tangan buat Aziza. Ya, ini amplopnya nggak bisa diterawang di sini. Tadi Aziza merawang-rawang amplop di sini ya. Ketahuan di sini. Ibu gocap yuk, 20. Ini nggak bisa diterawang nih. Ya, duduk, enggak. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, selamat datang Pak Ustaz Om, mangga. Ya, pertama kali datang Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun Bapak Ibu. Ya, di sini ibu-ibu ada yang umur 40 tahun? Ada? Mana angkat tangan? Satu doang yang 40. Bapak-bapak ada umur 40? Ada umur berapa? Adik belum pernah mimpi basah udah ngaku 40. Ya. Umur 40 tahun Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Ibu-ibu bisa bayangin, umur 40, udah kepala 4, udah parubaya, disuruh datang ke Gua Hira. Ibu, saya tanya, ibu di sini ada yang pernah umroh? Ibu ada yang pernah umroh? Ada satu. Siapa lagi yang pernah umroh? Bapak-bapak ada yang pernah umroh? 2. Semoga yang belum pernah umroh segera dipanggil ke Baitullah. Amin. Ibu bapak bisa lihat ketika umroh kemarin. Ya, ketika umroh kemarin posisi Gua Hira itu ada di atas bukit. Bayangin ibu-ibu, malam-malam seorang lelaki 40 tahun disuruh daki bukit. Malam-malam, belum selesai sampai situ Bu.